Baiklah saudara yang dirahmati Allah, lanjutkan kembali. Jadi nak kerusakan jaringan tempat kamu. Jadi ketika kamu live, jadi gangguan luar biasa gangguan. Jadi konektivitas waktu kamu lakukan cukup sulit. Jadi jaringan bertubi-tubi rusak. Jadi macam cara kalau coba kamu perbaiki, necah yolom, tenggu. Jadi kalau coba kamu perbaiki, jadi jaringan memang luar biasa rusak. Jadi lu lanjutkan kajian tanya oleh kemaah, karena memang faktor sengaja, memang jaringan mungkin tengah relah. Lu lanjutkan kajian tanya. Hadis Nabi SAW yang berasal daripada Abi Hurairah. Abi, Aba dan Abunya hanya berbeda dari segi duduk kalimat. Abu ketika marfu, Aba ketika mansub, Abi ketika majrur. Yang di dalam ilmu nahwu saraf dipenama dengan ismul khamsah atau ismus sittah. Isi 5 atau isi 6. Itu lain masalah. Nama asli daripada Abu Hurairah, sebagaimana bono kalau kita pegah kapan-kapan dimulai lafaz kata Abu, Aba dan Abi, nyan katente bukan nama asli, kenan asli. Sama lagi Abu Bakar, kenan asli, nama asli adalah merupakan Abdullah At-Tamami Al-Qurashi ibni Abi Kuhafa. Sering mendengar Abu Hurairah, Abi Hurairah. Seperti itu juga dengan Abu Hurairah. Karena dimulai dengan lafaz kata Abu, pasti itu bukan nama asli beliau. Sonan asli goknyan, 30 pendapat para ulama. Dalam syarah hadis termasuk dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, termasuk 20 buah kaul, 30 pendapat para ulama tentang siapa nama asli Abu Hurairah itu yang sebenarnya. Maka yang perlu saya sampaikan adalah yang paling yang paling kuat adalah merupakan pendapat yang mengatakan nama beliau adalah, dengar begut, Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama asli daripada Abu Hurairah. Beliau digelar dengan Abu Hurairah, dikunyahkan dengan Abu Hurairah dalam sebuah riwayat dikarenakan beliau suka memelihara kucing. Kalau tak pelihara meong, sampo-sampo ketika dia berjalan ke masjid, gebah meong lang kantong bajai gamis sehingga memeong-meong hingga nanti yang oleh Rasulullah putar tuan. Pegah anak meong. Oh, bik-bik kata Allah Abi Hurairah, engkau adalah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Abu Hurairah adalah sahabat baginda Nabi yang sangat banyak sekali meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat langsung mukjizat-mukjizat, kemuliaan-kemuliaan yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan pada suatu ketika nanti pernah Abu Hurairah nyodek karena para sahabat termasuk banyak yang fakir. Jadi hana ke terapam bengah, hana ke jai bengah. Kalau kita tanya, tayong bengah kenang kopi bermanok tabah gelas, lukok tabah bungkuh, kenang lontong buah manok, kenang belukat kuah tuhai, luna saja. Para sahabat mereka hidup fakir. Tetapi semangat mereka dalam beragama luar biasa. Sehingga pada satu ketika Abu Hurairah dalam keadaan dan gerah, dia ingin menjumpai beberapa orang sahabat dengan harapan kiranya teruk kedih bagi petabah ke kalau nijai dengan harapan bagi tanyang lagi. Gejak Abu Umar Ibn Al-Khattab, tanya-tanya masalah agama, pegah-pegah masalah agama, tapi Umar bin Khattab wadahnya hana respect. Hana kita yang pergi kalau nijai bunga harapan Abu Hurairah menyuruh kita yang kalau nijai bunga kena pegah golom. Tangking gerah. Kemudian gejak sahabat lain terjadi hal yang sama.
Sehingga padun-padun roh sahabat gejak-gejak akhirnya berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Negeri baginda Nabi. Negeri baginda Nabi Abu Hurairah. Nyopak nak sabuh mangkok kosong berjana, peraslah gayuh perah susu. Aziz Adin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayuh perah susu kambing. Gayuh susu kambing, lalu diperaslah. Senang dah hati Abu Hurairah. Nyokah merumpak JB. Kebetulan bejana yang menjadi tempat penampukan air yang katakanlah bejana tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ukuran untuk menampung katakanlah sabuh pacuk lah bahasa kita tengok Aceh. Lalu neprah. Setelah neprah, maka niu pertama la majid oleh Rasulullah. Senang dah hati Abu Hurairah. Nyoka menumpuk JI bunga nyoka menumpuk jib susu kambing. InsyaAllah akan fit. Kepikirlah Abu Hurairah dia bersama Rasulullah, hanya dia saja. Kita malam majid tahu-tahu terkejut. Rupanya sahabat la elah yang fakir yang kat tengah preh-preh yang kadu belum. Yang tengah duduk ramai-ramai. Kebetulan lihat Abu Hurairah duduk belah wi baginda Nabi. Rasulullah duduk di tengah-tengah dan para sahabat lain mengelilingi belah hunun. Maka dia peduklah ini kena Rasulullah. Nyan kena belah hunun bismillah ju. Minumlah sepuasnya. Tingak gelang hati Abu Hurairah. Kapali. Bahasa tanya. Kagot. Did no dit labah plot lagi ramai-ramai itu. Otomatis Abu Hurairah akan mendapatkan giliran yang terakhir. Karena sebagaimana sunnah Nabi memulai sesuatu dari unun. Dari unun. Naurung sahabat 20. Sabah plot. Giyu jeb le Nabi bertrau-trau. Segolam trau hang Nabi boleh. Jeb bertrau. Segolam trau hang boleh. Yang hati Abu Hurairah penuh kahana merumpa giliran ni lu. Kargo kuat perah. Ternyata tidak. Jib dan jib. Hingga akhirnya datanglah kepada giliran Abu Hurairah. Hingga Rasulullah SAW dipegang. Minumlah sepuasmu. Ternyata nejib na behtan. Mukjizat baginda Nabi SAW. Sesuatu yang sedikit. Tetapi jid untuk orang ramai. Sebagaimana ma'ruf sama-sama tak fahami dan tak yakini dan sering tak dengar. Sebagaimana al-ma'u yakhruju min asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana air yang keluar dari celah-celah jemari-jemari Nabi. Ketika terjadi perang Hunain, para sahabat gejep-i. Para sahabat gemana ngeian. Tapi tidak pernah kunjung habis-habisnya. Malah dalam kitab fikih, afdalul ma', semulia-mulia air, seutama-utama air adalah air yang keluar dari selang-selang jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu gambaran tentang siapa Abu Hurairah dan bagaimana. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Abu Hurairah yang nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar, yang beliau dikunyahkan langsung oleh Rasulullah dengan Abu Hurairah dengan faktor penyebab lagi buta pegah penuh galak dah boleh ramai orang. Annan nasa qalu, pernah terjadi pada suatu ketika pegah oleh Abu Hurairah bahawa sesungguhnya sekelompok manusia, sekelompok para sahabat qalu, mereka berkata, mereka bertanya, temanyong baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Karena dalam ilmu gramatika bahasa ada kata-kata ya nida, ya panggilan. Untuk mehoi dalam bahasa Arab, untuk mehoi, untuk nida itu bukan hanya saja terfokus kepada sebuah huruf ya. Boleh ayah, boleh waya, boleh ay dan macam sebaya. Dalam Kawakibut Dirari, dalam juz yang kedua, halaman 6, penjelasan masalah munada hinana dipaparkan dan jelaskan. Maka apabila anda
yang tahanyan bunoto antara si munadi dan si munada, antara urang hoi dan urang yang taha itu biasanya dibina di atas patah ya Rasulah, bukan Rasulu. Itu gambaran tentang nahwiyah atau tentang nahwu. Dipegali Abu Hurairah bahawa pada suatu ketika sekelompok para sahabat, sekelompok manusia yang dimaksud oleh para sahabat duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalu, mereka pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah." Jadi bukan ya Rasulullah, tapi ya Rasulah, karena memang yang watigohnya adalah mukhatab dekat, lawan bicara atau yang dipanggil munada, orang yang dipanggil, yang disuruh itu dekat, ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul Allah, hal nara Rabbana yawmal qiyamah. Apakah nara, kami dapat melihat Rabbana, Tuhan kami yang kami sembah di dunia, yawmal qiyamah. Kamonyo perti tukang sembah Allah, kamonyo tukang ibadat ke Allah, kamonyo orang yang itikad keyakinan bahawa Allah na singgah di nanggara pagi di akhirat, pukul kamu akan je menging Allah yang kamu sembahnya. Ini pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nekun, hal tumaruna fil qamari lailatal badri. Apakah diragukan ataupun apakah kamu ragu? Nasya nekuhan, apakah kamu ragu tentang masalah melihat bulan pada malam 14, bak malam purnama malam 14. Sedangkan bak malam 14 malam purnama adalah merupakan di mana bak malamnya bulan tengah penuh. Sedangkan laisa dunahu sahabun, sedangkan yang pada bulan hana awan seput, tidak mendung malam itu, sayhah. Malamnya hana redu, bak malam 14 nasyak terkedah bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dengan jalan bertanya kembali. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara nak jawab pertanyaannya, nak balik tanya, nak ajak supaya nalar para sahabat sail yang bertanya, supaya imu'in nalar. Terkadang pertanyaannya tak jawab je dengan tak balik tanya. Terkadang pertanyaan yang dilontarkan je tak jawab, bukan seperti yang dipertanyakan. Jadi hana lazim yang itanyangnya tak jawab mecihnya. Tetapi disebutkan oleh Dr. Mannak Khalil Al-Qattan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, yang merupakan kitab yang membahas tentang ulumul Quran. Disebutkan dalam kitabnya bahwasanya al-aslu fil jawabi, pada dasarnya sebuah jawaban muwafiq li soal, harus sesuai dengan yang ditanya. Adapun apabila nyo ditanya, kenyan tak jawab, tapi tak paling jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan. Dalam kajian ilmi ulumul Quran, gepenama dengan uslubul hakim. Uslubul hakim, gepepinah uslub kalimat, dibalikkan struktural kalimat kepada bentuk yang lain yang tidak sesuai dari pertanyaan, dikarenakan ada hikmat tertentu yang lebih utama dibandingkan yang sesuai dengan pertanyaan. Yang langsung digambarkan, dicontohkan ke drone oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil ahillah.
Ahillah lafaz jamak daripada hilal. Ahillah lafaz, saya ulangi, ahillah merupakan lafaz mufrad daripada hilal. Hilal anak bulan. Kaji waktu kena itama malam raya pegah ru'yatul hilal. Yang ingin ada hilal malanyo. Hilal anak bulan sabit. Allah memberi khabar dalam Al-Quran, yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad, anil ahillah. Hakikat anak bulan sabit itu hakikatnya apa? Bubaileh hakikat bulan sabitnya kiban. Itu pertanyaannya. Itanya hakikat anak bulan sabit kiban. Itu pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengakui sendiri bahawa itu yang ditanyakan. Kerana Allah ditanya mbak kata yang Muhammad liawaknya, liurungnya tentang hakikat bulan sabit. Qul, jawab. Menyonya ditanya mbak kata ya Muhammad, ya Rasulullah. Qul, katakan olehmu, jawab. Hiya mawaqitu linas wal hajj. Ana bulan sabitnya ya Muhammad pegah bak urungnya. Mawaqitu linnas, menjadi tolak ukur waktu je ke alat kalan wate. Untuk jak semula pajan, jak sememe pajan, pajan tak ternublang. Pajan je tak ulaut tanam mitangket. Mawaqitu linnas, menjadi petunjuk waktu. Yang ditanya bunuh hakikat bulan sabit putar. Bukan apa sih faedahnya bulan sabit? Apa sih manfaatnya bulan sabit? Bukan itu pertanyaannya. Hakikat bulan sabit itu apa? Kan ditanya apa manfaatnya. Tapi je ditanya yang Allah jelaskan kenyan. Allah berpaling jawaban lain dari apa yang mereka tanyakan. Ya Muhammad, qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan olehmu ya Muhammad, jawab le kata menyonya itanya mbak kata hakikat bulan sabit, palingkan jawaban ya mawaqitu linnas. Yang paling penting tatanya wahai umat lun. Yang paling penting tatanya hai sahabat lun, bukan putar hakikat bulan sabit, tetapi yang paling penting kata tanya adalah kepu dan apa faedahnya dalam kehidupan. Ternyata dia jawab ya mawaqitu linnasi wal hajj. Jika alak pun tujuk wate untuk pebut aktivitas dunia, malah jika alak pun tujuk wate untuk ibadat wal hajj, dan untuk haji, termasuk menentukan Ramadan, menentukan Syawal dan macam sebagainya. Nyo satu gambaran, sekadar satu bentuk faham tentang apa yang dinamakan dengan uslubul hakim, istilah dalam ulumul Quran. Kembali kepada konteks hadis. Para sahabat bertanya, hal nara Rabbana yaumal qiyamah ya Rasulullah. Kamu tengah hurau dah. Je mengingat mata kepala Tuhan kamu Allah yang kamu sembah. Kan jawab jut. Kan jawab hanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab jut. Simple masalah. Rasulullah hendak jawab, han, simple masalah. Tapi Rasulullah SAW dalam memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan, mengajak nalar mereka, sekaligus memberikan jawaban yang lebih menohok, supaya memberikan jawaban. Rasulullah memberikan jawaban yang lebih tertancap dalam hati, yang lebih meyakinkan. Rasulullah SAW ditanya, hal tumaruna, apakah engkau ragu? Gata puna mantang syak tu fil qamar. Tanging bulan bak malam purnama malam 14 sedang bak malamnya hana reduk. Tentang deh bulan bak malam 14. Bak malam purnama deh bulan. Nasyak deh kata Rasulullah. Artinya sangat monohok. Artinya bahwasanya nyamban jelas. Nyamban wadih melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat merupakan amrun wadihun, merupakan perkara yang jelas dan terang, merupakan perkara yang tidak bisa diingkari. Malam 14
Rendau hana pasti nampak bulan dan mandum urang bisa memahaminya. Bunon nagekeun kata-kata hal naro. Hal naro. Naro adalah fi'il mudhari. Asal mula kata ra'a. Kemudian kepegak ke fi'il mudhari menjadi naro. Di dalamnya ada dhamir nahnu, kami. Hal naro, apakah kami bisa melihat Rabbana akan Tuhan kami yaumal qiyamah. Lafaz kata ra'a tidak selamanya diartikan dengan basariyah, kalian dengan mata kepala. Terkadang makna kata ra'anya adalah kalian dengan mata batin. Artinya tepu dengan jiwa, mufhum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita baca-baca. Metulis kata ra'a, tetapi yang maksud mufhumkan kalian dengan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Hamdah istifham. Tetapi istifham hana mecih lil jawab. Seru oleh Allah Ta'ala, le getanya-tanya, mbak getanya. Terkadang pertanyaannya kan bermakna pertanyaan. Itulah istifham waktu disebut seakan-akan Allah bertanya. Padahal yang dimaksud adalah ingkari. Terkadang bermakna taubih. Getanya oleh Allah, kan mangat dah jawab. Kan supaya tak jawab. Tetapi terkadang adalah ikhbar untuk gepetepu. Kaya bahasa Al-Quran teku yang rahmati Allah. Ara'aita. Ra'aita. Ra'aya. Ra'ayu, ra'ayat. Ra'ayata, ra'ayna. Ra'aita. Anta. Ara'aita. Apakah engkau tahu? Bukan apakah engkau melihat. Lihat ini yang maksud kalian dengan mata batin. Kalian dengan mata batin bermakna tepu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, nataturi. Namu form kata yang maksud dengan orang yang dusta agama, kenata kalian ligata dengan mata kepala. Ibu form bahawa walau satu kalimat fi'il ra'a sekalipun, tetapi ada makna khusus, makna murad, makna yang dimaksud, yang terkadang apabila hanasib dalil, hanasib keterangan, hanasib ilmu-ilmu, hana ta'itiba' tasetut pemahaman-pemahaman yang dipaparkan oleh para ulama, terkadang ngen lafaz ra'a je ke masalah. Je ngen lafaz ra'a, tepu ngen ate, tiap abuh makna kalian ngen mata. Maka Rasulullah ditanya hal naro. Ditanya oleh sahabat, hal naro. Apakah kamu kalian dengan mata kepala kamu sengah Rabbana Tuhan kamu yaumal qiyamah ba'urudu ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, hal tumaruna tuma gata ikna mantang syok tu, gata ik mantang naragu tu tentang masalah tanging bulan fi lailatil qadar, fi lailatil badar, malam badar. Kiban yang dimaksud dengan malam badar, al-murad lailata arba'ata asyara. Yang dimaksud adalah malam 14. Malam 14. Malam badar yang dimaksud adalah malam 14. Malam purnama, bahasa kita jauh. Malam purnama. Malam yang penuh bulan. Laisa dunahu sahabun. Sedang yang pada bulan hana. Malam 14 yang pada bulan hana nada tanging bulan ada yang oleh Rasulullah. Nasyak terkedah bulan. Qalu. Para sahabat pun setelah mendengarkan jawaban Rasulullah yang diungkapkan melalui pertanyaan, qalu, mereka pun menjawab, la ya Rasulullah. Boh panena ya Rasulullah syak tu tentang dia bulan. Qala, maka Rasulullah kembali untuk mentaukidkan
Mengat kembali semakin yakin para sahabat. Nekun. Fahal tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Monyo urau. Itu bit mata urau di kala bengah hingga urau hingga seput. Sedangkan watenyan hana reduk. Mata urau daduh tangi. Nasyak terkedih mata urau. Ketika urau sedangkan hana reduk. Kembali para sahabat menjawab. La. Hana ya Rasulullah. Panin nasyak. Nah. Maka Rasulullah SAW pun berkata, fa innakum tarawnahu kadzalik. Nah, seperti itulah kalian akan melihat Allah. Fa innakum, sesungguhnya kamu, ke Nabi gata mandumnya tu, orang yang beriman, tarawnahu, akan engkau lihat Allah itu kadzalika, seperti itu. Gata mandum tu akan tekalan Allah lagenyan. Seperti itu. Ada kata-kata kadzalik. Fahamilah saudara yang dirahmati Allah. Di dalam ilmu sastra, kaf adalah merupakan huruf jar. Kaf nyan gekun dengan huruf jar. Sedangkan no lafaz kata kadzalika apa huruf? Ka huruf jar. Za isim isyarah. Za, zi, ta, ti, ti. Lam bu'ud. Untuk memberi faedah kepada siapa kita tunjuk. Urunyan Allah merupakan barang yang ditunjuk. Barang yang ditunjuk. Lamnya isyarat kepada barang tertunjuk. Karena ji'uh, dia pakai lam. Bakso tak tunjuk. Kepada siapa kita tunjukkan sesuatu itu? Kepada lawan bicara kita siapa? Menyo urunyan sidro ka. Menyo dua kuma. Menyo ramai uragam jamak kum. Maka jina tatumi dzalika. Dzalikuma, dzalikum. Apabila yang tertunjuk menyo urinam dzaliki, dzalikuma, dzalikunna. Fa innakum mandum kata kepada Nabi. Tarawnahu gata mandum atlanta kalian Allah. Kiban gata kalian Allah. Kadzalik, seperti itu. Lagi menan kiban. Sebagaimana gata takalan matauro di kala bengah hana reduk menandih, menancit. Sebagaimana bulan bak malam pebelah. Sedangkan hana reduk menandih bulan hana pada. Lagi nyan ke. Long ulang, lagi nyan ke gata tanging Allah. Ingat, nak kata-kata lagi nyan ke, seperti itu juga. Pada lafaz kata lagi nyan ke ini yang perlu kita bahas supaya tidak terkesan. Nging Allah yang zat, yang kudus, yang suci, kasama lagi tanging bulan, kasama lagi tanging matauro. Matauro na tempat tengku yang dirahmati Allah. Bulan na tempat. Bulan deh di kala malam. Matauro deh di kala uro. Matauro na di dalam kolong langit. Bulan na di kolong langit. Pada derajat-derajat tertentu. Gepegah bono. Kazalik. Lagi menan ke. Gata akan kalian Allah. Lagi kibar. Jamaah yang dirahmati Allah. Dalam ilmu sastra bahasa, dalam ilmu bayan, tashbih, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu. Itu tidak mesti dari segala sudut pandang. Waktu kita pegah lagi tanya berarti serupa sesuatu dengan sesuatu. Tidak melazimi, hana mucih. Yang dari segala sudut pandang sama dumpu, hana buat tamah. Tidak seperti itu. Maka anda akan ditumi lomba ayat. Sebagai satu dalil contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah yang kedua dalam Al-Quran ayat 183. Ayat yang berbicara tentang bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu. Diwajibkan
terhadap kalian semua akan puasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum. Kama, kaf yang nabak kata-kata kama sama dengan kaf yang nabak hadis ke Nabi Muhammad. Fa innakum tarawnahu kadzalik. Gata mandum tengah menyonyan tatanyang tentanging Allah. Gata mandum tengah. Tarawnahu, bandum kata akan tangingnya Allah. Sedang wate tangi Allah. Kadzalik, seperti demikian. Laginya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, kama, diwajibkan kepada kata hai orang iman dari golongan umat Muhammad untuk berpuasa bab bulan Ramadan, kama lagi kiban. Puasa yang Tuhan wajib ke gata yang Muhammad dan umat gata, puasanya kama kutiba alal ladzina min qablikum, lagi kiban. Yang kali pernah lumpu wajib ke umat segolong kata. Timbul pertanyaan. Sama puasa umat Nabi Muhammad dengan umat lain dari segi mana? Apakah sama-sama bulan Ramadan puasa dari bengah hingga teput? Sama rukun puasa? Sama syarat sah puasa? Sama batal puasa? Sama waktu puasa? Sama fala puasa? Apakah dari segala sudut? Tidak. Tapi kama sebagaimana sama segi tasbih hakikat hukum. Bukan kaifiat. Maka wategekun kama sebagaimana puasa yang lumpu wajibnya bak gata yang Muhammad dan umat gata, kala tam pernah lumpu wajib ke umat segolong gata. Makna ji hukum puasa gata yang Muhammad luzum mesti tidak boleh tidak. Puasa umat zaman juga mesti tidak boleh tidak. Sama segi hukum. Sama-sama wajib puasa. Bedanya, syariat kata puasa lain, syariat umat lain puasa lain. Menyogata puasa Ramadan, umat lain puasa bab bulan lain. Menyogata puasa rukun-rukun, umat lain puasa ada ketentuan-ketentuan sendiri. Hanya dari satu sisi, sudah sama-sama wajib. Sama-sama wajib puasa, tetapi berbeda kaifiat tata cara. Ketika gekun fa innakum tarawnahu kadzalik. Kata tengah hurada mandum tu. Munyo tanya Allah nadu tangi tengah hurada mandum kata. Akan takalan Allah lagi menancit seperti itu juga. Seperti itu bagaimana? Seperti engkau melihat rembulan di kala malam bulan 14. Hana pada liawan nyata jelas dia menancit gatangi matauro di kala uro, hana pada menan ke lagi nyan ke gata akan tanging Allah Subhanahu wa taala di akhirat lagi menan.